Yang datang ke saya bilang, Pak, saya punya teknologi mengubah sampah menjadi listrik, lupakan. Nggak guna lu. Abang kan pernah di DPR. Abang tahu gimana susahnya jual listrik ke PPLN. Kawan kita itu salah, Bang. Itulah. Kalau aku jadi dia, nggak akan aku nonton di TV besar sebesar ini pakai baju Persija. Begitu Persija bikin gol teriak gol gitu. Nggak, jangan. Saya mendengarkan apa yang mereka mau. Sederhana loh. Boleh nggak kita bikin perayaan agama di pendopo Kota Bandung? Saya bilang emang dulu nggak boleh? Nggak boleh, Pak. Nggak cuman mereka yang nggak boleh katanya. Kenapa? Kita mau tawasulan aja nggak boleh. Bukan karena perbedaan agamanya, Pak. Tapi kekuasaan aja. Sang penguasa mau mengatakan, sekarang aku yang berkuasa, mazhabku yang berkuasa. Mau apa kau gitu? saya sedang berbahagia. Boleh dong? Efek dari pilkada. Seorang kawanku yang aku percaya bisa mendengarkan kritik, aku percaya bisa melakukan perubahan, terpilih sebagai wali kota. Amin. Dan kotanya bukan main-main, bro. Wali kota, kota besar Bandung, Farhan. Oh, siap. Tepuk tangan dulu. Amin. Amin. Terima kasih, Bang. Akbar Faisal, senior saya yang pada tahun 2014 berjuang habis-habisan untuk Pak Jokowi dan akhirnya berujung di lantai 23 Nusantara 1 gedung 2219. Dan itu adalah berkah. Kalau waktu terus di istana busuan kita. Jadi itulah pemirsa. Jadi tokoh ini sebenarnya Anda mengenalnya jauh dari ruang politik. Bahkan barangkali masih beberapa pihak itu belum memasukkan dalam memorinya bahwa Farhan adalah seorang politisi. Coba kita buka datanya. Nih, lulus ekonomi Pajajaran 95, lahir di Bogor, awal karir penyiar, hampir semua radio ada di sini. Ini gue paling senang itu kalau lu lagi berantem sama Indi dengan Asri dulu itu. Iya. Pagi-pagi sudah mengganggu kita punya suasana gitu. Terus kemudian masuk di televisi. Yang saya maksud adalah orang ini adalah orang publik. Jadi kenapa kemudian saya merasa berbahagia bahwa seluruh kritikannya atau kecelotehannya di masa lalu itu di radio atau di televisi pasti masih mengendap di alam bawah sadarnya dan kemudian dia akan mengatakan gini, oke, saya akan memulai dengan memperbaiki kota Bandung. Perlukah kota Bandung diperbaiki? Kita bicarakan. Bro, thank you ya. Ya, makasih Bang. Ketemu lagi kita. Iya. Saya masih ingat Abang tuh waktu terpilih 2014 jadi anggota DPR. Di Makassar kita ketemu di hotel. Abang bilang, kacau nih yang kepilih sekarang ini. Kenapa Bang? Bego-bego semua. Terus saya tanya siapa yang bego kan? Teman-teman artismu itu dia bilang gitu. Dendam saya, maka 2019 saya maju jadi politisi. Untungnya dia tersinggung. Ya kan, karena dalam hatinya kira-kira gini. Gua kan juga orang terkenal, gua kan artis juga. Enggak bego kayaknya. Enggak bego-bego amat gitu ya. Tapi apapun namanya begini, bro. Ini Bandung. Ya. Kan sebenarnya ini sedikit agak dramatikan perjalananmu ya. Lumayan. Pileg 2024 kalah 300 suara. Kalah 300 suara oleh sahabat kita sendiri. Di MK. Sahabat kita juga. Betul. Si Teh Nurul Arifin, sahabat kita. Tapi ya begitulah politik. Sahabat tapi pertarungan. Dan ternyata pada saat itu MK memutuskan yuk kalah. Berapa suara? 388. Tampaknya Teh Nurul kayaknya dia harus datang berterima kasih sama Teh Nurul ini. Dia udah WhatsApp dia gini. Udah bilang. Selamat ya, nggak terima kasih lo katanya. Begitulah kami para apa namanya ini politisi-politisi yang mengambil posisi lebih banyak bermain dengan publik ini seperti ini. Kita berteman meskipun pada beberapa area kita bertarung. Sekarang kita bicara tentang Bandung. Coba tampilkan apa problem kota Bandung sih? Ya, ini loh. Begini bro, pendekatanku begini, saya akan memberikan dukungan kepada seorang Farhan. Siap. Karena aku mengenalmu. Terima kasih Bang. Tetapi kalau kemudian you hanya melakukan seperti yang dilakukan pendahulu,
bukan cuma di Bandung, di banyak tempat yang hanya membangun gedung, membangun masjid besar lagi, kan gitu ya, dan segala macam. Menurut saya tidak perlu seorang Farhan. Siap. Kita pilihlah siapa misalnya gitu kan untuk itu. Pada bagian ini kemudian saya mau bertanya, apa responmu menyangkut dengan gugatan saya sejak awal ini? Dari awal kita kampanyenya perubahan perilaku. Makanya dalam kampanye kita kan pakai namanya utama, itu unggul. Jadi tanya unggulnya apa? Manusianya. Aku tuh mimpinya bukan menjadikan kota Bandung tuh berubah menjadi Singapura, enggak. Aku mimpinya kota Bandung itu jadi pusat pengembangan dan tempat lahirnya manusia unggul se-Indonesia, bahkan kelas dunia. Nah jadi kita ini mesti jadi pool of talent gitu. Kalau misalkan mau cari benchmark, maka benchmark saya adalah Cambridge di Boston. Di pinggir sungai Charles itu berdirilah sebuah kota kecil kecamatan namanya Cambridge dan Harvard. Di Cambridge itu ada MIT, di Harvard itu ada Harvard. Ada satu kota di mana ada dua universitasnya terbaik di dunia. Betul, MIT dan Harvard. Masih University. Kurang sebenarnya masih ada Boston University. Ya, tapi itu kan di seberang di kota. Ini di kecamatan Cambridge dan Harvard Square ini gitu. Ada dua universitas. Tapi di tengah kotanya ini, si kecamatan Cambridge dan Harvard ini menjadi besar karena apa? Karena semua Departemen Human Capital Fortune 500 berkantor di situ. Memastikan bahwa lulusan terbaik dari dua universitas ini mereka yang rekrut. Bro, itulah Bandung. Saya suka mimpi ini. Tapi kita bawa realitas. Nanti orang bilang gini, ngecap juga tuh Farhan itu. Bandung ditarik ke Cambridge. Kita buat menjadi lebih realistis gitu. Situasi Bandung hari ini adalah tadi kemacetan, banjir. Bahkan banjir ini dosanya itu diberikan ke kota Bandung untuk banjir yang ada di Jakarta. Kira-kira begitulah. Logikanya gini, kan Bandung lebih tinggi tempatnya. Kok bisa banjir? Semuanya nggak ngerti. Kemudian krisis air, ketimpangan sosial, polusi udara, lapangan kerja dan infrastruktur. So tawarkan kita sebuah rencana yang sedikit di luar dari ini. Apa? Yang pasti gini, sebagai pusat pengembangan sumber daya manusia, aku lagi merayu kampus-kampus besar ini untuk 100% semuanya di Jatinangor. Seperti? Unpad udah, ITB baru separuh, STPDN udah. Parahyangan pindah yuk. Jangan kau tumpuk gedungmu itu di Ciumbuluit yang merupakan patahan sesar Lembang. Saya ngerti Unpar nggak punya fakultas geologi, tapi ini saya ajarin geologi kalau perlu. Terus? Ciumbuluit itu sangat rentan, Bang. Kalau kau bikin gedung di situ terlalu tinggi, akibatnya apa? Nanti daya tahan lingkungannya nggak kuat, mahasiswa yang makin banyak, jalan Ciumbuluit sekecil itu, kira-kira macet nggak? Untuk wilayah itu mungkin bisa jadi jalan keluar, tapi ini Bandung lah. Saya berbicara tentang hal lebih besar. Ini Bandung. Berapa sih penduduk kota Bandung? 2,6 juta, 160 km persegi. Per kilometer 15.000 orang. Kalau Unpar pindah, abang kebayang nggak? Unpar itu kalau dia membuka pendaftaran, macetnya sebandung, bos. Masa? Kalau ITB bikin wisuda, macetnya sebandung. Itu udah pasti. Jadi kampus ini keluar. Artinya ini ada rencana untuk distribusi kepadatan ya? Distribusi kepadatan. Nah, lalu kampus yang lama yang bagus-bagus ini jadi apa? Jadi pusat pengembangan, pusat penelitian, semuanya harus ada di situ. Nih, termasuk Unpas, Unisba. Ini pelan-pelan saya dorong keluar. Apakah tanah yang di Bandungnya akan diambil? Nggak akan saya ambil nggak. Olah aja sendiri. Selebihnya bikin di luar itu. Itu keren. Apalagi Unpad udah lebih berani bikin kampus lagi di Pangandaran, 200 km dari Unpad. Emang berapa besar sih efek dari pergerakan manusia dan pergerakan sosial dari kampus-kampus ini sehingga seorang Farhan, wali kota terpilih, meskipun belum dilantik, itu mulai langsung berpikir ke situ? Dampak yang kita rasakan langsung seperti saya bilang tadi, setiap kali kampus ini punya event, itu dampak macetnya kemana-mana. Karena apa? Karena orang-orang itu tinggal di mana-mana. Tapi kampusnya itu terpusat. Tapi kan tidak setiap hari ada wisuda, bro. Tapi tiap hari kuliah aja macet itu, Bang. Karena ada kuliah tiap hari. Kalau nggak ada kuliah tiap hari nggak apa-apa. Dulu saya hobi jogging keliling kampus ITB. Sekarang susah karena di mana-mana jadi tempat parkir. Gitu. Parkir.
Saya mau tanya, berapa pendapatan Bandung dari parkir? Cil, kalau saya sih ambil sisi baiknya ya, maksimum hanya 8 miliar. Sekarang berapa? Ya maksimum antara sekarang sih 2 sampai 4 miliar. Seharusnya berapa? 150 lah. 150 miliar. Potensi ya. Potensi. Tapi hitungan kan, dari para akademisi. Iya, artinya kan berarti ada argumentasinya untuk itu kan? Ya, jadi kalau parkirnya hanya parkir horizontal di pinggir jalan, macet, ambil badan jalan. Jalan jadi menyempit. Kita nggak bisa nambah badan jalan, Bang. Mahal banget ada di Bandung. Itu sebabnya jalanan menuju ke Masjid Al-Jabar itu jadi macet. Karena untuk memperlebar jalan daerah Cimincrang itu, harga tanahnya sekarang udah 12 juta per meter. Nggak sanggup lah kita. Iya. Nah, kalau kita naikin bertahan dengan harga NJOP nggak ada yang mau jual. Gitu. Nah, kemudian kalau parkirnya dibikin vertikal, baik dengan teknologi maupun tanpa teknologi, maka kita bisa memberi ruang lebih banyak untuk parkir. Kemudian juga tempat parkir ini yang vertikal, tempat kumpul parkir ini, di mana ada kumpul parkir pasti ada trafik orang lalu lalang kan. Pada saat itulah PKL pun pasti akan bertempat di situ. Kita bicara soal fenomena soal ini. Atas nama kemajuan sebuah komunitas bangsa, katakanlah seperti itu, maka pertumbuhan kendaraan itu tidak bisa kita halangi. Setiap orang pengen makmur kan. Betul. Dan itu gambarannya itu seberapa banyak mobil yang dimiliki. Maka kemudian harusnya didekati dengan pendekatan masa depan. Apa itu? Apa public transport? Ya. Kenapa Bandung tidak pernah berhasil untuk itu? Itu saya juga nggak ngerti. Jadi besok yang mau saya coba adalah menggunakan pembayaran non tunai khusus untuk angkot dan juga yang namanya TMP, Transmetro Pasundan, itu bis. Semua pakai tap ya, jangan ada yang pakai tunai ya. Karena gini, bisnis modelnya, pendekatannya bisnis model angkot. Angkot itu sebagai supir angkot nih, begitu dapat uang, dia pecah 3. 1 buat beli bensin supaya dia bisa jalan terus. Kedua, dia siapkan setoran supaya besok dia masih bisa narik. Ketiga, dia sisihkan untuk di rumah. Sebagai kepala rumah tangga. Nah, akibatnya apa? KPI dia jumlah penumpang. Kalau itu terjadi, maka pada saat jam penuh dia akan kebut-kebutan. Begitu jam sepi dia lebih banyak ngetem. Nah, kan? Disitulah. Nah, itu kita balik sekarang. Gimana kalau bisnis modelnya dia dibayar bukan berdasarkan jumlah penumpang, tapi berdasarkan rate. Berapa rate dia? Katakanlah satu rate itu 12 km. 8 jam dia sehari. Berarti di minimal dia mesti 8 rate. Berarti 100 km per jam atau 96 km, 100 km per jam lah. Per kilometernya kita bayar Rp4.000 boleh kali. Rp4.000 per kilometer. Enggak. Per kilometer. Per kilometer. Rp4.000. Jadi kalau 100 kali 4 sehari dia bisa 400.000. 400.000 dapat. Itu udah cukup. Bensin kepotong, store separuh bawa pulang. Cukup itu? Cukup, Bos. Oke. Cukup itu 400.000 bawa pulang ya. Nah, kemudian bagaimana penumpang? Pakai tap. Tapnya itulah yang masuk ke uang Pemda. Pemda nanti yang bayar si pemilik angkot. Ini 400.000 kau sehari. Gitu. Belum pernah dicoba itu? Jaklingko. Persis seperti itu. Emang Jaklingko berhasil di Jakarta? Berhasil lah, Pak. Oh ya? Lihat aja. Saya belum melakukan riset kali itu. Cobain, Pak. Berhasil ya? Berhasil. Saya itu sekarang bangga mengatakan bahwa saya satu-satunya anggota DPR yang pulang pergi pakai kendaraan umum. Di Jakarta maksudnya? Di Jakarta lah. Beneran. Jadi dari rumah itu naik angkot, turun Lebak Bulus, dari Lebak Bulus pakai MRT, turun depan Ratu Plaza. Ratu Plaza pakai bis TJ 1F, turun Palmerah, jalan kaki masuk kita. Farhan melakukan itu? Iya. Oh ya, baru tahu gak? Iya, kurang promosi kayaknya itu. Iya, nggak pernah. Nggak perlu itu dipromosikan. Tapi lagi-lagi menurut saya. Karena saya contek. Karena gini, nyontek itu pakai ilmu, Bos. Kalau nyontek nggak pakai ilmu, ujungnya niru. Ini nyontek. Apa bedanya niru dengan nyontek? Kalau nyontek itu kadang-kadang yang nyontek nilainya lebih tinggi daripada yang nyontek. Enggak, di kampus kan begitu. Iya betul. Nah itu yang terjadi. Nah jadi dengan demikian si sopir ini ada jaminan pendapatan, ada jaminan keselamatan. Iya. Betul nggak? Oke. Nah
sekarang ini kan kemarin saya baca tuh Fakultas Ekonomi UI mengeluarkan sebuah studi yang menyebutkan istilah secular stagnancy, stagnansi jangka panjang, di mana jumlah tenaga kerja yang meningkat di Indonesia ini adalah tenaga kerja yang nilai tambahnya paling kecil. Siapa itu? Oh, Jack, bos. Nilai tambahnya paling kecil. Paling kecil. Kenapa? Karena tergantung penumpang. Iya kan? Iya. Nah, kalau penumpangnya sedikit, kecil dia. Penumpangnya banyak, lumayan dia. Apa rencana Anda menyangkut itu? Kalau menyangkut itu, pada akhirnya saya pengen ngobrol sama orang-orang. Boleh nggak? Ini sih hayalan nih. Saya pasti dikejar juga sama yang punya Gojek dan punya Grab. Boleh nggak ride people-nya dihilangin? Lu jadi perusahaan logistik aja, bos. Logistik buat siapa? UMKM. Emang mereka mau? Ya itu yang mau kita tanya. Karena saya tahu persis bahwa biaya operasional untuk GoFood contohnya, itu udah positif. Yang negatif apa? GoRide. Tapi kenapa GoRide masih dia kasih duit terus? Karena data pribadi yang didapatkan. Oke, menarik ini. Tentu saja akan banyak kaitan problem yang akan you hadapi, bro. Misalnya, bagaimana kalau kemudian hegemoni atau dominasi kelompok-kelompok besar dengan kekuatan politik besar itu mengambil peran di dalamnya. Yang saya maksud adalah saya pejabat, saya punya kekuasaan, saya bikin taksi apa misalnya, you wali kota harus mendengarkan gua, kasih tempat dan bla bla bla. Itu kan yang kita lihat di berbagai kota besar. Maka menurut saya mau tidak mau jalan keluarnya memang harus yang revolusioner. Apa itu? Bukan sesuatu yang baru. Bernama public transport. Kenapa di Bandung selalu gagal soal itu? Aku nggak bisa menilai kenapa selalu gagal. Tapi yang pasti aku melihat bisnis model yang ditawarkannya nggak pernah berkembang. Dulu kendaraan punya pribadi-pribadi. Namanya Honda, bos. Kenapa disebut Honda? Karena pakai Honda teruntung itu. Kita nyebutnya Honda. Mereka kemana? Pakai Honda gitu. Pakai Honda aja gitu. Tapi kemudian datanglah sebuah bisnis model baru, di mana para dealer-dealer mobil ini bekerja sama dengan 3 koperasi besar. Kopamas, Kobanter, Kobutri. Apa itu? 3 koperasi pemilik angkot. Dan itu milik siapa? Itu milik para pemilik mobil. Kan ini kumpulan koperasi. Nah, itu dia. Ini 3 koperasi ini. Kemudian diaturlah mereka dalam sebuah organisasi bernama Organda. Ya kan? Dulu semua nurut karena terpusat. Ya kan? Nah, jadi mulailah yang namanya program peremajaan. Sejak tahun 80-an mulai kita kenal angkot di Bandung berwarna hijau, tulisannya oranye. Semua seragam. Tujuan manapun. Lalu dikasih nomor ininya, rutenya. 01 itu Kebon Kelapa Binong Cicahem, 02 Kebon Kelapa Aceh Cicahem, gitu-gitulah. Gitu ya. Jadi di Bandung itu diam-diam ada gerakan Aceh Merdeka, Bang. Karena si angkot yang dari Kebon Kelapa mau ke Cicahem lewat jalan Aceh itu selalu berhenti di Terminal Merdeka. Jadi selalu teriak Aceh Merdeka, Aceh Merdeka, Aceh Merdeka gitu. Dan itu kompleks tentara, Bang. Bahaya banget itu kan. Itu kompleks Kodam itu. Nah itu ya, modelnya seperti itu. Model seperti itu udah 40 tahun gak berubah. Gak berubah. Dimana kita mesti naik, bayar pakai uang. Naik, bayar pakai uang. Pada saat bersamaan, ketika Damri datang dengan bis kota dari barat ke timur, east west, itu berjalan, tetapi tidak ada kepatuhan. Bis bisa berhenti di mana aja, kelakuannya kayak angkot, gitu. Sekarang sudah mulai berubah bisnya. Bis itu hanya boleh berhenti di halte. Saya ikutin, dan betul, Bang, nurut ya. Saya nih ketok kaca di lampu merah, saya ketok kaca si bis Transmetro Pasundan ini saya ketok. Kang, buka Kang, saya mau naik, boleh nggak? Dia bilang nggak boleh, Bapak naik di sana. Sudah mulai ada kesadaran itu ya? Kesadaran itu ada. Kemudian orang-orang yang naik bis ini semua naik di depan, tap, turun dari belakang. Begitu turun, anak sekolah semua teriak gini, makasih Pak Sopir, gitu. Jadi hal itu semua mulai mengubah perilaku dan peradaban. Maka angkot pun mesti menyusul. Sampai sekarang bisnis modelnya belum berubah. Yang lebih lucu lagi, ketua Organdanya itu mobil online-nya paling banyak. Mobil online paling banyak. Oh, catatan khusus ya. Iya betul. Jadi artinya apa? Artinya kita memang mesti mengubah bisnis modelnya. Udahlah.
Saya itu menghabiskan beberapa menit awal dari diskusi kita membangun diskusi soal kemacetan, karena sayang kalau Bandung tidak menangkap sebuah arah pembangunan ke depan yang kalau tidak dimanfaatkan rugi bagi Bandung. Apa yang saya maksud? Dulu saya itu selalu suka ke Bandung, hingga kemudian saya malas ke Bandung karena macetnya sudah nggak masuk akal. Oke. Nah, sekarang ada sebuah lompatan bernama WUS. Jadi bukan masalah lagi bagi saya kalau ada rapat di Bandung pagi bisa pulang siangnya. 29 menit atau 30 menit. Tetapi itu hanya sampai di stasiun. Di apa namanya itu? Stasiun bus itu. Kebun Kawung ada, Padalarang ada. Padalarang gitu kan. Tegaluar ada. Tapi masuk ke kota tetap aja problem. Sayang sekali bagi Bandung kalau tidak menangkap situasi ini. Mengembalikan hegemoni Bandung sebagai pusat kunjungan wisata dan segala macam itu bisa lewatkan. Nah, oke. Tetapi sebenarnya saya berharap itu sebuah langkah besar, bro. Yang saya maksud adalah kita pengen masuk ke sebuah kota kita merasa nyaman. Tidak menghadapi situasi yang rumit bahkan dari perilaku. Betul. Paham nggak maksud saya? Ya. Bagaimana kemudian orang mau belajar ngantri, bagaimana orang mau belajar tentang segala macam gitu. Kenapa beban ini, Bang Akbar, kenapa beban ini diberikan kepada Bandung? Tidakkah ini penyakit nasional? Itu harapan saya kalau Bandung bisa memulainya. Karena kenapa? Aku yakin you bisa menjadi role model, bro. Mudah-mudahan. Ya, minum dulu. Monggo, silakan. Jadi, memang perubahan behavior menjadi sangat penting. Terutama kita akan melakukan beberapa pendekatan budaya. Pendekatan budaya di Kota Bandung ini macam-macam. Yang kelihatan memang puncak-puncak karya budayanya. Tetapi behaviornya ini yang memang harus kita ubah pelan-pelan. Contoh nih, dalam buang sampah. Kita mau ubah. Jangan lagi ada istilah buang sampah pada tempatnya. Jadinya sekarang? Karena kita tanya lagi, tempatnya di mana kau buang? Enak aja lu buang. Iya nggak? Iya kan? Diubah jadi sampah hari ini habis hari ini. Itu mesti diubah. Nah, tapi kuncinya di mana? Kan nanya, cara ngabisinnya gimana, Pak? Yuk kita pilah dulu gitu. Gimana cara milahnya? Maka yang mesti dididik untuk belajar memilah itu bukan orang rumah. Karena ngajarin satu-satu orang rumah capek, Pak. Yang mesti diajarin siapa? Pertama tentunya tukang sampahnya. Tukang sampahnya mesti bisa memilah. Kemudian sistem pengambilan sampah di rumahnya pakai ganjil genap. Tanggal ganjil sampah organik, tanggal genap sampah anorganik. Untuk menjawab keluhan para ibu bapak-bapak yang mengatakan ngapain saya pilah, begitu diangkut disatuin lagi. Gitu. Tidak juga kami akan melakukan ancaman, tidak dipilah, tidak diangkut. Percuma, karena kami bisa begini. Begitu tidak diangkut, ya udah aku bawa pakai motor, pakai mobil, nyampe ke pasar, buang. Iya. Ya kan? Plastik gitu kan. Ya. Nah, ini kan artinya apa? Kita mesti mengubah behavior dari awal itu. Ketika itu terjadi, harapannya akan bisa lebih sampai ke tingkat di mana kita itu merasa tidak perlu lagi membuang sampah. Yang penting jauh dari rumah saya. Salah satu masalah sampah di Kota Bandung yang bikin semua orang protes adalah sampah itu menumpuk di pinggir jalan. Bukan secara tidak sengaja, itu sengaja. Jadi dari RW kan banyak gang di pinggir jalan tuh, dikumpulin sama tukang sampahnya. Nah, dia itu akan seakan-akan sudah janjian sama truk sampah. Saya taruh di pinggir sini ya, nanti truk sampah datang diangkut. Nah, problemnya kadang ngangkutnya 2 hari sekali, bos. Gitu. Jadi artinya manajemennya itu mesti diatur. Emang Bandung belum punya TPA, teknologi pengolahan sampah? Enggak. Belum ada. Padahal SK dari Presiden tahun 2018, Bandung 1 dari 6 kota yang melakukan konversi sampah menjadi energi. Gagal total, Pak. Karena begitu listriknya. Gagal itu berarti pernah dicoba tapi gagal. Ya, jadi gini, secara visibility udah gagal. Karena begitu dia hitung-hitung, ketahuan nih, oh produksi listriknya katakanlah Rp100 per kWh gitu. Datang dia ke PLN, karena yang boleh jual ke PLN. Ya betul. Terus kata PLN gini, sorry kita nggak mau terima. Kenapa? Oh, Bandung udah surplus. Oh. Untuk apa lagi produksi listrik? Wah, problem ini. Jadi yang datang ke saya bilang, Pak, saya punya teknologi mengubah sampah menjadi listrik, lupakan. Nggak guna lu. Padahal itu
pemerintah Kota Bandung tahun 2013 udah kontrak dengan sebuah perusahaan. Udah berusaha menggugat sampai ke MK, keluar PK-nya, masih menang ini perusahaan. Si perusahaan sekarang mau bangun bilang begini, Pak boleh nggak ngomong ke PLN supaya mau terima kita jualan. Abang kan pernah di DPR, abang tahu gimana susahnya jual listrik ke PLN. Saya bilang nggak mungkin, saya nggak mau. Udahlah. Sekarang sampah mau diapain? Sampah yang paling penting diangkut dulu, lalu kita jangan sendirian. Jangan Kota Bandung selesaikannya sendiri. Kota Bandung harus ajak provinsi, gubernur mesti tarik. Pak Gubernur ini gimana caranya? Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Cimahi, Sumedang, ayo sini kita berumbuk yuk. Bikin tempat pengolahan sampah terpadu. Karena gini Pak, sampah kita ini 1.700 ton sehari. 1.300 tonnya itu food waste. Dari rumah, hotel, restoran, dan lain-lain. Ini kalau dibiarin bau dan penyakitnya setengah mati. Maka sekarang teknologi yang ada itu hanya adalah magotisasi. Mengubah itu menjadi medium untuk magot dan menjadi kompos. Daya serap sehari cuma 60 ton di tanah seluas 5.000 meter. Jadi kalau mau 1.300 ton berarti 20 kali lipatnya. Berapa tuh 20 kali lipat kali 5.000? 100.000 meter persegi. 100 hektar. Nggak punya lahan kita. Berarti memang harus ngajak yang lain. Harus ngajak yang lain. Dan ngajak yang lain ini bikin titik-titik di mana mereka ini bisa menjadi off-taker. Kalau food waste harus off-taker. Harus off-taker. Off-taker ini yang nanti akan ngolah sampah ini. Nah cuman sampah yang dikirim mesti sampah berkualitas. Apa itu sampah berkualitas? Yang sudah dipilah. Saya pernah melihat sampah tidak berkualitas dibawa ke tempat magotisasi ini. Dari 100 ton sampah yang dibawa, itu hanya 40 ton yang bisa diolah lagi. Yang 60 ton nggak bisa diolah. Karena belum dipilah. Wow. Gitu lah Bang. Ini seru ya? Seru, tapi gini loh. Kan teknologi sampah sekarang itu tidak lagi sekaku itu bro. Termasuk sikap PLN. Kan bisa dipakai untuk ke komunitas tertentu ya. Tidak harus kepada PLN. Yang saya mau katakan begini. Ada banyak alternatif sekarang. Di kota Copenhagen di Denmark itu salah satu kota dengan pengolahan sampah terbaik di dunia ya. Itu tak ada kerumitan seperti itu. Ya memang agak sulit sih kalau kita membandingkan Bandung dengan Copenhagen. Ya. Tapi maksud saya seharusnya ini sudah kita lewati ini. Oke. Saya pengen di tangan seorang Farhan dan gubernur yang cara berpikirnya progresif bernama Deddy Mulyadi ini, ya, siap. Ini bisa selesai masalah ini. Mudah-mudahan. Jadi Pak Hermawan Kertajaya bilang ke saya, Han saatnya timing sekarang kalian membuat Jawa Barat lebih terbuka. Okay. Saya sadari itu karena profesi Jawa Barat ini dianggap sebagai profesi yang paling konservatif. Ya, kalau tidak mau disebut yang paling tidak toleran gitu ya. Jadi sebut saja sebagai provinsi yang paling konservatif gitu. Nah caranya apa? Ya caranya dengan membuka lembar sejarah kita, belajar dari seorang Soekarno misalnya. Kita gali sebuah sejarah. Soekarno itu pertama kali mengenal Islam di Kota Bandung Pak. Guru-gurunya Cokro Aminoto dan Ahmad Bandung. Oke, simpen ya kunci. Dia profesinya apa? Arsitek. Mana rumah-rumah yang arsiteknya adalah Soekarno? Ada tuh rumah-rumahnya. Kita jaga sama-sama ya. Udah ya, kekunci ya. Oke, kekunci. Di mana rumah Bu Inggit sebelah sini? Di mana rumah Pak Cokro Aminoto di sini? Di mana pesantrennya Ahmad Bandung di sini? Ini rumah-rumah dia. Oke, yuk. Siap, kita bikin yang namanya nanti Kota Bandung karena ada Soekarno berkarya, lahir dan berkarya di situ, lahir secara dan juga ada penjaranya Soekarno. Ada pengadilan tempat dia membacakan Indonesia Menggugat. Maka kita jadikan ini Kota Bandung sudah bukan lagi ibu kota periangan, tapi ibu kota Asia Afrika. Bayangkan tahun 55 Bung Karno bersama teman-temannya itu mengumpulkan negara-negara yang baru merdeka dan mau merdeka. Wah kacau balaunya kayak apa coba itu? The chaos that they created gitu. Itu kan luar biasa kan. Nah jejaknya masih ada bos. Jejaknya banyak. Maka saya lagi sama teman-teman itu membangun sebuah konsep. Sepanjang tahun 2025 dari tanggal 24 April sampai 25 September Kota Bandung ulang tahun, maka Bandung itu menjadi ibu kota Asia Afrika. Tuh. Nanti Kota Bandung kita belah menjadi 5 bagian. Sentralnya di sepanjang jalan Asia Afrika dari Simpang 5 sampai Otista. Karena disitulah sebetulnya kota tua Bandung itu.
ada gedung-gedung perkantoran lama dan baru yang bercampur, Hotel Homan, Hotel Preanger, gedung PR, gedung OCBC, Masjid Agung, The Son, ada lain-lain tuh, sepanjang itu semua. Dan gedung Merdeka tentunya sebagai focal pointnya di situ ya. Nah nanti itu dibagi 4, utara, barat, selatan, timur. Selatan disitulah tempat lahir dan tempat tinggalnya Bung Karno. Lahirnya Bung Karno sebagai seorang negarawan ya. Di situ ada Pajagalan sebagai pesantrennya. Di situ ada lapangan Tegalega di mana banyak berkumpul kelompok-kelompok Islam tradisional di situ. Kemudian juga ada tempat Bu Inggit dan lain-lain. Ada juga satu rumah karya Bung Karno yang nempel banget sama pendopo wali kota Bandung. Jadi nanti acaranya itu Asia Afrika Islamic Festival itu daerah Bandung Selatan. Anda bayangkan, sholat subuhnya azan Bandung, sholat lohornya azan dari Tunisia, asarnya Maroko, maghribnya dari Madinah, isanya yang azannya dari Cirebon. Wah itu lain-lain. Betapa kekayaan budaya Islam sebegitu luar biasanya. Itu baru yang selatan. Yang timur nanti itu yang etnik. Kenapa? Karena banyak sekali seniman-seniman etnik Jawa Barat ini di Bandung itu lahirnya daerah Bandung Timur. Ya adalah Kang Gugum Gumbira sebagai pencipta jaipongan di selatan. Tapi aku tak tarik ke timur aja. Bersatu dengan teman-teman yang menciptakan barong. Abang tahu nggak? Di Bandung tuh ada barong. Persis kayak barongsai. Tapi namanya ulin barong. Beda ya? Beda dikit. Ya. Kalau barongsai dasarnya wusu. Kalau ini dasarnya pencaksilat. Keren bos. Nah, kemudian di situ juga ada berbagai macam seniman-seniman kreatif khas etnik. Maka nanti digabung dengan etnik mana? Etnik Afrika, keren kali. Bagaimana kita punya karinding yang toeng itu persis sama dengan karindingnya Afrika. Bahkan Afrika mengembangkannya menjadi alat petik gitu. Nah ini yang berkembang nanti di Bandung Timur kita bikin venue-venuenya. Di sana salah satu focal pointnya namanya ISBI, Institut Seni Budaya Indonesia. Luar biasa kan? Lalu kita ke utara. Di utara inilah kita akan mulai mengenal yang namanya teknologi dan modernisme. Kenapa? Karena ada ITB dan di seberang ITB itu nggak banyak orang tahu. Ada pusat penelitian nuklir Pak. Didirikan oleh Bung Karno. Tunggu dulu. Tuh. Berapa penduduk Bandung tadi? 2,6 Pak. Sekarang berapa PAD-nya? PAD? 4 triliun lah. APBD-nya berapa? Hampir 8. Menurut hitunganmu bro, ini sebenarnya ini sudah optimal atau belum? Belum lah Pak. Belum ya? Belum Pak. Oke. Yang semua dijelaskan tadi itu saya senang. Setidaknya ada rencana. Oke. Tapi sebenarnya harapan orang itu lebih banyak bro. Dalam hal ini adalah bisa nggak berapa tadi penduduknya 2,6 juta ini itu saya membayangkan seandainya saya penduduk Bandung, saya kemarin gini, di bawah Farhan, saya pengen Bandung meninggalkan berbagai macam, saya nggak mau menggunakan kata omong kosong, meninggalkan fase-fase yang penuh dengan janji yang ternyata cuma begini-begini doang. Begini-begininya itu adalah infrastruktur doang. Bangun ini, bangun itu, begitu. Saya sebagai orang luar ingin merasa ketika saya datang ke Bandung itu berbeda dengan orang lain dan dimulai dari behavior kebiasaan masyarakat gitu. Kebiasaan. Jadi itu sebenarnya yang saya bayangkan bro. Kalau gedung-gedung misalnya nih kita bicara soal gedung pertunjukan kan banyak orang protes Bandung nggak punya tempat pertunjukan. Nah saya koreksi sedikit ya, Bandung pertunjukan tuh banyak, ya tapi isinya kurang. Aneh nggak? Padahal Bandung gudang seniman. Tapi isinya kurang. Jadi ada tempat saya nonton wayang dulu namanya Romentang Siang, sekarang kosong Pak. Hanya dipakai untuk acara RW Pak. Padahal akustiknya bagus sekali. Nah itu mesti kita aktifkan lagi. Memang ada beberapa yang milik provinsi. Contohnya Gor Saparua. Gor Saparua itu tempat kita remaja dulu. Kalau kita belajar musik, belajar nari jadi MC, begitu kau nge-MC di situ, udah kayak di GBK bos. Iya. Tahu nggak aslinya bikin apa? Kenapa disebut Gor? Itu tempat tinju Pak. Kita mau kembalikan itu ke tempat tinju. Jadi nanti saya lagi berpikir nih mengajak teman-teman yang seneng fighting itu bikin festival setiap minggu di situ. Mulai dari fighting yang bentuknya pertunjukan. Contohnya kalau di karate apa namanya kata yang rame-rame gitu. Yang ada koreografinya. Kan nggak cuma karate yang punya koreografi. Usu punya koreografi, semua punya koreografi. Jadi sebuah pertunjukan. Kalau perlu dibikin cerita,
Misalkan pendekar Jepang ketemu pendekar Cina, berantem dia, nanti ketemu lagi pendekar dari Sunda, Sunda menang dong gitu. Haruslah. Orang pertunjukannya di Bandung, enak aja lu. Jadi itu pusat pertunjukan. Saya tuh terinspirasi di kota Bangkok itu bang. Salah satu tempat pertunjukan terbesar itu Muay Thai. Nonton saya Muay Thai, ngantuk bos. Tapi rame itu tempat, kesel saya. Sama dengan kalau di Jepang itu sumo itu. Nah ya itu lagi. Udah gitu nggak boleh sembarangan, bisa dapat undangan lah. Iya, benturan apa daging dengan daging, tapi kok luar biasa gitu. Iya. Nah jadi saya udah ketemu sama boxer. Boxernya lagi marah karena tarung derajat mau dicoret jadi dari PON. Katanya yang di PON hanya boleh yang ada olimpiadenya. Terus boxer bilang begini, ini menteri nggak ngerti bahwa yang kita bikin ini adalah puncak-puncak karya budaya. Bener juga ini saya bilangin. Jadi kan banyak di Bandung sering berantem gitu. Kita bikin di situ. Jadi ada fighting ini ya, namanya fighting festival. Oh, jadi beliaunya ngamuk nih sekarang. Lagi ngamuk nih. Mau dicoret dari PON. Tarung derajat itu gila-gilaan itu para pemirsa itu. Iya. Tarung bebas itu. Iya betul. Oke. Sebelum ada UFC. Iya kan? Ya, sebelum saya masuk pada karakternya Apu tentang politik, saya ada satu pertanyaan. Ada satu isu yang tampaknya saya belum dengar. Dan ini adalah komunitasmu, bro. Persib itu sekarang sudah tanda tangan kontrak dengan Pemkot untuk mengelola stadion. Akhirnya. Stadionnya besar. Di mana? Kapasitasnya 40.000, enggak di Bandung Lautan Api di Gede Bage. Jarak nggak pakai? Itu punya kabupaten pak. Oh, Oke. Gitu. Ini punya. Akhirnya luas lahannya lumayan, sekitar 8-10 hektar. Si investornya akan nambah 8 hektar lagi. Investornya siapa? Teman-teman sini juga. Orang-orang Bandung yang sukses di. Sekarang Persib itu dimiliki siapa sih? Structured pak, nggak ada orang pak. Semua perusahaan. Artinya kenapa sampai saya tanya ini karena begini bro. Saya membayangkan karena ada beberapa kesebelasan kota di Indonesia itu kesebelasannya adalah kotanya atau sebaliknya. Persib Bandung, Persebaya Surabaya, PSM Makassar, Persija Jakarta, betul. Arema Malang, PSMS Medan. Ini PSM ini bro, ini kan. Kalau ketemu sama Persib itu, paling serem ini. Nah iya kan. Nah maksud saya adalah coba kita lihat bagaimana kota Liverpool berkembang dengan sepak bola. Jadi gini, awalnya kan dulu Pak Nurdin Halid ketemu dengan Pak Menteri Dalam Negeri zamannya Pak Gamawan Fauzi, bikin sebuah peraturan. Peserta liga harus berupa perseroan. Pemerintah tidak boleh memberikan hibah kepada perseroan. Maka dipaksa mandiri tahun 2008-2009. Berkembanglah jadi seperti sekarang. Gitu. Akibatnya apa? Ada yang terlupakan, yang namanya perserikatan. Dulu kan kita besar di perserikatan. Iya betul. Bandung itu punya perserikatan. Perserikatan artinya perkumpulan kan. Nah perkumpulan terdiri dari 33 anggota klub. Sekarang ini terlantar. Alhamdulillahnya, ini saya dengar gosip nih, Ketua Umum PSSI itu sudah bertemu dengan Menteri Dalam Negeri dan menugaskan Wamen Dagri untuk menyusun aturan agar pemerintah kota boleh melakukan pembinaan terhadap klub-klub amatir. Kata pembinaan itu artinya pembiayaan. Itu maksudnya. Kasih duit lah bos. Dan yang ditugaskan Bima Arya Sugiarto. Yes. Gue cakep. Bim. Apalagi Bima kan ketua Asosiasi Lari Trail Indonesia. Dia ketuanya, aku wakilnya bos. Jadi dengan demikian pemerintah kota berkesempatan kembali untuk menghidupkan perserikatan ini. Tapi PSSI punya PR jadinya. Jangan sampai kita ini yang tiba-tiba syahwat politiknya tinggi itu memanfaatkannya buat kampanye, janganlah. Sebenarnya juga kalau mau dipakai kampanye juga nggak apa-apa sih. Tapi kan coba lihat. Ini sedikit agak ya. Coba lihat pada kasus Persija dan Persib. Ya, dia dipakai kampanye. Kawan kita itu salah bang. Itulah. Kalau aku jadi dia, nggak akan aku nonton di TV besar sebesar ini pakai baju Persija. Begitu Persija bikin gol teriak gol gitu. Nggak, jangan. Gitu ya. Janganlah. Gubernur DKI itu tokoh nasional, Pak. Gubernur Jakarta tokoh nasional. Kalau kau mau begitu, kau nonton timnas.
Datang ke stadion nonton timnas, wah Indonesia menang, wah udah lu urusannya timnas saja. Jadi tokoh pemersatu kan timnas kan. Nah setelah itu ajak bikin sebuah obrolan seru-seruan antara Raja Jakmania sama Raja Bobotoh. Apalagi Raja Bobotoh kan sekarang anggota DPR dari Gerindra. Masa susah? Tapi ngobrolnya. Tapi memang susah nih. Dua kesebelasan ini bro. Iya. Sebenarnya bagus sih, selama tidak ribut secara fisik ya. Iya. Karena saya menikmati betul gitu kan. Perseteruan ini menikmati. Iya. Dan perlu kita spill di sini bro bahwa kekerasan fisik dalam sepak bola itu kampungan. Iya betul. Berat itu. Ya. Berat itu. Pernah sekali waktu saya nonton di Brasil ini, Chili lawan Brasil. Final Piala Libertadores. Iya. Seorang penonton Chili berdiri sendiri di tengah penonton Brasil. Nggak diapa-apain. That is beautiful ya nggak? Sangat cantik sekali. Indah sekali itu. Ya sudah melihat sih kemarin waktu Arab Saudi. Ada penonton Arab Saudi di tengah penonton kita. Ya, tapi ternyata golnya malu sendiri dia kan. Kembali ke laptop. Itu tadi yang saya katakan. Kalau kemudian ternyata Persib itu bisa dikelola, maka Bandung itu kembali bergairah. Betul. Dan aku yakin you bisa lakukan bro. Persib saya serahkan 100% secara profesional. Ya, kita awasi aja sama-sama gitu. Kemarin sempat didemo karena masalah tiket online yang susah. Tapi itu masalah pembiasaan. Iya. Ya kan? Setelah pembiasaan berhasil, tugas berikutnya adalah supaya nggak didemo lagi. Aku bilang ke para manajemen Persib, coba upayakan timnya menang terus, jangan kalah terus. Karena gini, saya bilang ini pengalaman ya. Begitu kita menang, tiket 750.000 di calo aja kita bayar kok. Betul. Iya kan? Betul. Tapi kalau kita kalah dikasih gratis juga males kita. Makanya. Gitu. Jadi apapun intinya begini bro. Karena you kenal Persib. Mana coba tampilkan tadi data tentang Farhan. Nih, manajemen Persib Bandung menjabat wakil direktur 2012 gitu kan. Artinya kan you kenal ini bro, toh? Ya. Gitulah. Jadi saya membayangkan Persib itu menjadi sebuah community di mana mereka memberikan supporting perekonomian dan gaya hidup yang lebih bermartabat bagi kota Bandung. Kalau GBLA berhasil dikelola, maka berikutnya adalah Stadion Sidolik namanya. Di mana itu? Itu di Jalan Ahmad Yani. Di situ tempat biasanya para pemain awal Persib itu masuk mes. Kalau pemain muda masuk mes Persib itu artinya dia udah menuju ke elit, bos. Warta Kusuma? Enggak, bukan. Siapa? Macam-macam. Pokoknya namanya Sidolik aja nih. Nama klub zaman dulu ini. Iya, maksud saya pemain-pemain di masa itu siapa itu? Warta Kusuma? Oh iya, kayak gitu-gitu. Warta Kusuma yang dulu jadi juara dari tahun 82 sampai 95 itu semua tinggal di situ. Oh gitu ya. Nah ini lapangannya punya Pemkot. Jadi bisa dikelola. Harus bisa dikelola. Tapi tidak seprofesional si GBLA. Iya nggak apa-apa. 2 level di bawah Liverpool nggak apa-apa bro. Gak apa-apa. Iya kan. Apa? Jadi nanti si stadion ini menjadi stadion yang holy grailnya para pemain amatir. Karena bagi saya pribadi nggak ada alasan Bandung sebagai sebuah komunitas masyarakat yang hebat tidak mendapatkan manfaat dari Persib. Bandung tempatnya orang-orang yang kreatif, bisa bikin desain baju yang terbaik. Betul. Bandung tempatnya orang yang berbisnis apa itu? Baju kos apa namanya itu? Oh, C59. Iya, apapun gitu ya. Distro. Ya. Pengusaha gitu kan gitu ya. Bisa. Kemudian masyarakatnya gila bola. Nggak ada alasan untuk tidak saling berkontribusi. Betul. Kan begitu kan? Iya. Kita kembali ke karakter Akbar Faisal dan Sensor. Coba tampilkan berapa kemenangan. Ini dia. Sejujurnya bro, ini gua mau jujur nih gitu kan. Nggak apa-apa, lu marah boleh tidak gitu. Saya jadi bertanya, Farhan maju wali kota Bandung berhadapan dengan kekuatan politik lama di Bandung. Atau tadi kan sudah, saya nggak merasa bersalah. Tadi sudah ngomong tadi sedikit. Kekuatan politik lama, kota ini kan sudah lama dikuasai oleh PKS. Betul. You bisa menang itu seperti apa bro? Apa sih pendukungnya Farhan? Ini dia. Ada Gelora. Ada Gelora. Jadi untuk yang satu ini, saya walaupun belum pernah bertemu, walaupun belum pernah ketemu, tapi boleh nanti aku cium tangan Bang Fahri sama Pak Anies, Ustadz Anies gitu.
Ustaz Anies, Pak Wamen. Ini dua Wamen ini Dua kan. Wamen ini saya Belum pernah datang ke sana? Belum. Segera dong. Baik, saya menghadap. Nah, kembali pada yang tadi. Ini berhubungan dengan Gini Bang, secara sejarah itu Gelora sama buruh ini menjadi simbol perlawanan di Kota Bandung. kok bisa? Kan gara-gara mereka gugat soal itu MK, bubar udah. Tapi kan ente masuknya bukan karena itu kan? Sejak dari awal kan? Bukan, tetapi ini memberikan image bahwa kita bisa melawan gitu. Begitu. Iya. Cocok. Nah, ya saya mau tarik ini dengan hubungan dengan gaya dan pembawaan Gubernur Anda nih, teman kita nih. Ya, Kang Deddy. Sejujurnya itu KDM. tadi pagi itu saya telepon sama beliau itu. Sejujurnya saya kaget dengan pilihan kampanyenya gitu. Ekstrim dan berhadapan-hadapan, face to face dengan kekuatan lama, dan dia berani menyebutkan di situ. Akhirnya saya bikinlah judul di podcast saya dengan beliau itu satu hari setelah hari pemilihan mengatakan dia penyundangi kekuatan politik yang jualan agama gitu. Anda melakukan hal yang sama? Saya melakukan sebaliknya. Seperti apa? Saya merangkul semua kelompok agama. Jadi kelompok ulama-ulama yang keras ini, saya datang saya cium tangan semua. Saya dengarkan pendapat mereka, udah selesai, terus saya minta izin, Pak Ustadz, Pak Kiai, Ibu Ajengan, saya izin ya mau ngobrol sama para pendeta. Oh ya silakan, gitu. Ngobrol lah, karena saya tahu tidak ada satupun kelompok Islam yang garis keras ini yang mau disebut intoleran. Memang kotamu intoleran? Ya kan ada tuduhan begitu. Tingkat intoleransi di Kota Bandung lumayan tinggi katanya. Nah, maka saya bertemu dengan mereka dulu, baru saya bertemu dengan kelompok-kelompok yang mereka pun menyebut dirinya minoritas. Ya, saya ketemu dengan waktu itu pertemuan pertama saya ada 8 organisasi Katolik, gereja-gereja, kelompok Buddha. Nah, kelompok Hindu baru ketemu sekali. Itu, saya mendengarkan apa yang mereka mau. Sederhana loh. Boleh nggak kita bikin perayaan agama di pendopo Kota Bandung? Saya bilang emang dulu nggak boleh. Nggak boleh Pak. Oh gitu ya? Kenapa ya? Boleh harusnya. Bentar, saya colek dulu sebentar ke sebelah sini ya. Saya tanya, apakah betul nggak boleh itu? Nggak cuman mereka yang nggak boleh katanya. Kenapa? Kita mau tawasulan aja nggak boleh. Loh gitu ya? Oh ya deh. Kalau gitu gini. Berarti ada 2 orang yang merasa sama-sama dirugikan. Bukan karena perbedaan agamanya Pak. Tapi kekuasaan aja. Sang penguasa mau mengatakan, sekarang aku yang berkuasa, mazhabku yang berkuasa. Mau apa kau gitu. Oh, menjadi rumit ya. Jadi kalau kami menjadi seorang pemimpin, maka mazhab itu menjadi cair. Kebetulan latar belakangku. Ayahku anggota Partai NU. Terpilih menjadi anggota DPRD di tahun 71. Tapi ketika fusi, dia bersama dengan Pak Mahbub, Pak Subhan itu Mahbub Junedi maksudnya? Ya, keluar karena nggak mau ada fusi kan. Saking NU-nya. Betul. Datang ke Bandung. Nyampe di Bandung dilihat NU kecil. Maka anaknya ini dimadrasahkan ke Persis. Oke. Ya, anaknya satu lagi dimadrasahkan ke Muhammadiyah. Gitu. Dia pun masih seorang NU. Makin dia dalemin, karena dia seorang guru, ayah saya seorang guru. Makin dia dalemin, ketemulah dengan kelompok Syiah. Dia temenin juga, diajak ngobrol. Tidak dimusuhi, tapi diajak berdebat. Kenapa kau menghinakan sahabat Nabi yang lain? Kenapa hanya Ali yang kau muliakan? Itu kan perdebatan dengan Syiah. Kemudian ketemu dengan teman-teman Ahmadiyah. Ketemu dengan teman Ahmadiyah besar Bang di Bandung. Bahkan banyak para akademisi kan. Ahmadiyah itu ditanya, kenapa kalian merendahkan Nabi Muhammad? Oh enggak, kami sangat memuliakan Nabi Muhammad. Tapi ada yang namanya Ahmad, Ahmadi Mirza Ghulam Ahmad gitu. Nah, keragaman yang saya saksikan setiap hari bersama ayah saya ini diperkuat dengan kenyataan ayah saya kemudian mendirikan sekolah khusus untuk masyarakat keturunan Tionghoa yang di tahun 70-an 80-an itu nggak punya kewarganegaraan. Banyak kan? Susi Susanti, Rudi Hartono kan nggak punya kewarganegaraan semua. Bahkan harus berganti nama kan? Harus berganti nama. Maka dia bikin sekolahnya khusus namanya Yayasan Pendidikan Nasional Bina Budaya. Keberagaman ini
Waktu itu saya nggak sadarin keberagaman ini yang kemudian masuk ke dalam diri saya. Sehingga ketika saya berbicara dengan kelompok-kelompok ini, bahasa ayah saya yang saya gunakan. Ayah saya itu nggak ahli bahasa, tapi begitu ketemu sama orang Tionghoa, dia ngomongnya bahasa Sunda orang Tionghoa yang khas orang Tionghoa. Kelompok Arab begitu. Senang saya mendengarkan ini, karena itu menunjukkan bahwa Anda seorang, setidaknya latar belakang Anda itu moderat kan gitu ya. Sangat. Moderat gitu ya. Tetapi pada saat yang bersamaan, seorang Farhan menyadari bahwa, dan itu juga yang kita dengar, Bandung itu kadang-kadang diidentikan sebagai kota yang intoleran. Kita memang membutuhkan sebuah survei khusus untuk ini ya. Mungkin ada lembaga lain yang pernah melakukannya. Pada sisi ini kemudian saya coba hubungkan dengan gubernur Anda. Saya sejujurnya respect ya. Ada keberanian seorang Deddy Mulyadi untuk mengambil sisi yang lebih ekstrim dari Anda. Pertanyaan pada bagian ini, bagaimana nanti Anda memediasi dua gaya ini? Tidak berbeda, tetapi saya akan meminta Pak Gubernur untuk menerima konsep Kota Bandung sebagai ibu kota Asia Afrika, kota internasional, Pak. Kalau itu sih mungkin dia terima ya. Iya, secara budaya begitu. Itu yang paling penting. Karena saya pun sudah mendengarkan concern dari kelompok-kelompok yang anti kepada Deddy Mulyadi. Ya, jangan sampai nanti tiba-tiba ada tempat-tempat penyembahan apa gitu kan ya. Tempat-tempat apa istilahnya berhala gitu. Istilah mereka itu kan. Jangan pada tempat berhala. Ya udah, kita jaga sama-sama. Gitu. Tapi itu saya bilang gini, tapi kalau yang namanya rumah ibadah Hindu kan ada patung-patungnya. Ya itu lain. Itu namanya toleransi. Oh ya, oke, kita jaga sampai situ ya. Gitu. Sampai begitu ya? Sampai begitu, Pak. Udah bangun komunikasi dengan Kang Deddy? Udah, setiap hari teleponan. Alhamdulillah. Beliau juga kan udah bilang, pesan dari Pak Presiden, Bandung etalase Jawa Barat. Siap! Udahlah, kita ini kalau jadi kepala daerah tingkat 2 itu kan kerja untuk gubernur dan presiden, Pak. Saya memang mengambil sikap untuk membuat judul yang sedikit agak maju ya. Mungkin bahasa lain dari ekstrim itu pada episode dengan Deddy Mulyadi itu. Karena realitasnya memang Jawa Barat itu memang apa ya, tampaknya sulit keluar dari zona itu. Selama sejak reformasi itu tampaknya kesulitan mereka. Oke, kita lihat ke depan. Anda berdua orang-orang muda ini kan nggak beda-beda jauh kan usia kita ini dengan Deddy segala macam kan. Masih angkatan kita ini sekarang lagi manggung. Iya, lagi manggung gitu kan. Nah, maka untuk itu bro, sahabatku, saya berpikir bahwa kemenangan Anda di Bandung ini adalah sebuah harapan. Amin. Bukan cuma bagi kota Bandung barangkali ya. Menawarkan sebuah cara pandang yang berbeda. 2045 tahun emas, tapi kalau kita begini kita jadi cemas mulu nih. Betul. Kira-kira kan gitu kan? Jangan sampai 2045 berubah jadi tahun cemas. Tahun cemas, kan. Orang-orang seperti Anda ini harus menawarkan sebuah format di mana kemudian ternyata itu bisa tercapai. Bro, lagi-lagi selamat ya. Terima kasih, Pak. Luar biasa loh ini. Saya tapi nggak anti infrastruktur ya, Pak. Ya itu tetap penting. Oh iya penting. Cuman nanti saya bilang gini, siapa mau bikin infrastruktur di Indonesia, di Kota Bandung, harus memperhatikan kepentingan 4 extreme user yang namanya kelompok paling rentan. Apa itu? Lansia, disabilitas, perempuan dan anak-anak. Anak-anak. Udah 4 ini. Kalau 4 ini sejahtera, kita yang biasa-biasa aja lebih senang. Betul. Di ujung dari diskusi kita itu saya ingin begini sebenarnya mengatakan gini. Saya membayangkan wali kota di sebuah kota itu penuh dengan imajinasi. Contoh misalnya, kita ngambil beberapa kota yang besar di Eropa ya. Mungkin terlalu jauh, tapi tidak apa-apa. Kenapa kita tidak bermimpi? Kota Wina misalnya. Kota itu dibangun 300-400 tahun yang lalu. Tapi sampai hari ini, masa depan di kota itu bisa berjalan dengan masa lalu yang berada di kota itu. Bernama gedung-gedung. Tidak ada kemacetan. Artinya apa? Mereka menyiapkan diri dengan baik. Saya berpikir, Farhan dan Deddy Mulyadi bisa membawa Jawa Barat menjadi daerah yang bermartabat dan hebat. Waduh, aku kok deg-degan. Baru orang pertama kali ngomong begini, aku deg-degan juga. Makasih ya, Bang. Pemirsa, itu diskusi saya dengan sahabat saya. Saya buat menjadi santai karena ini sebenarnya belum diumumkan ini. Tetapi sudah pasti 44%. Sistem kami di Patra Data di sini mengatakan beliau memenangkan pertarungan. Tidak gampang. 44% dengan 4 kandidat. Terima kasih telah menyaksikan percakapan ini.